Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifada awil istifada wal hassu wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigha wajilla mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah alaina futuhul arifin وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء الآملين المخلصين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا Futuhan qariban ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, menyambung pengajian kita yang telah lalu, sampailah pembahasan terakhir kita di rukun yang ke-9, yaitu sujud as-sujudu marrataini. Jadi sujud dua kali. Setelah i'tidal langsung sujud, ya. Nah, di situ pembahasan kita. Sujud di situ dua kali. Kemarinlah sudah kita bahas syarat-syarat sujud atau anggota sujud yang mana wajib menyentuh bumi atau lantai. Kemarin itu sudah kita bahas. Ada 7 anggota, kita ulang sedikit. Anggota sujud yang pertama daripada yang 7 ialah al-jabhatu, kening harus terbuka. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak pada diri seseorang yang sholat. Misalnya seperti muknah, yang mana sujud di atas muknah itu tersebut, yang mana muknah itu bergerak, ya, dan bersambung, terhubung dengan badan si sholat, itu tidak boleh. Begitu juga kita laki-laki, misalnya di atas syal atau sorban kita letak seperti ini, kita sujud terus kita berdiri, itu tidak boleh, ya. Kalau misalnya diletakkan itu tidak apa-apa, cuman kalau sorban tadi, rida, syal tadi kita pakai seperti ini, terus pas sujud kita bentang, itu tidak boleh. Begitu juga ditutupi dengan kopiah, ya. Ditutupi dengan kopiah seperti ini, itu tidak boleh. Memang harus terbuka, ya, kening ini dan menyentuh lantai langsung. Nah, itu anggota sujud yang pertama. Terutama bagi perempuan, kalangan perempuan harus lebih perhatikan. Tidak boleh, ya, sujud di mukenahnya. Maksudnya dibentang mukenahnya pas ketika sujud, terus sujud di atas mukenahnya. Itu tidak boleh. Memang harus nempel di sejadah. Pokoknya sesuatu pakaian yang bergerak di badan kita itu tidak boleh dijadikan alas untuk sujud. Jadi memang terbuka langsung ke sejadah, atau sesuatu kain yang tidak terpakai kita, yang tidak bergerak bersama kita pas ketika di dalam gerakan sholat. Jadi itu harus kita perhatikan. Itu anggota sujud yang pertama. Yang kedua, wabutunil yadaini, dan kedua telapak tangan. Nah, harus menyentuh juga. Maksudnya kedua telapak tangan harus menyentuh bumi, ya. Tidak apa-apa, itu beda. Ini tidak harus terbuka juga. Ada yang mungkin pakai kaos tangan, boleh juga. Itu tidak apa-apa juga. Yang jelas menyentuh bumi. Jangan sampai kayak gini. Kedua telapak tangan, maksudnya ini kedua nih, bukan jarinya. Jari tidak cukup. Kalau sujud seperti ini megang tidak cukup.
harus memang ini, lingkaran ini menyentuh daripada bumi, walaupun sedikit, misalnya sedikit saja, misal sah sedikit saja, asal jangan sama sekali. Ini sama sekali, nah ini jari ini namanya, ya, bukan di dalam telapak tangan. Kemudian warrukbataini, dan kedua lutut harus menyentuh juga, ya, itu salah satu anggota sujud. Kemudian wabutunil asabi'ir rijlaini, dan telapak jari-jari kaki harus dilipat, berarti gini. Kalau di belakang gambarnya misalnya gini, kalau yang gini misalnya gini, ya, atau ginilah, ini kan telapak jari kaki misalnya terbuka seperti ini, atau lebih dipraktekkan lagi, ya, kayak gini, gini, ya, itu tidak sah. Ini telapak jari-jari kaki harus nempel gini, ya. Itu, Masya Allah, putus. Jadi memang harus betul-betul telapak jari-jari kaki menempel ke bumi, ya, tidak sah apabila tidak menempel. Masya Allah. Oke, taib. Itu anggota wudu, anggota sujud salah satunya. Jadi ada 7, apa ya? 1 kening, 2 telapak tangan, 2 kedua lutut, dan 2 telapak jari-jari kaki. Telapak jari-jari kaki, bukan telapak kakinya, ya, telapak jari-jari kaki. Itu harus menempel ke bumi. Perbedaannya cuma satu saja tadi. Yang wajib langsung itu hanya kening saja. Hanya kening saja, itu harus memang terbuka. Tidak boleh teralas apapun. Ya. Dan juga sebagian ada yang mengatakan hidung sunnah. Hidung sunnah menempel juga. Itu hanya sebatas sunnah, bukan wajib. Hidung hanya batas sunnah, bukan wajib, bukan termasuk daripada anggota sujud yang mana diwajibkan sampai atau menempel ke bumi atau lantai. Walladzi yajibu juz'un min kulli wahidin minha fala yajibu masalan kullul jabhati. Disebutkan di sini. Dan 7 anggota sujud yang diwajibkan tadi tidak diwajibkan semuanya, katanya. Ya. Bahkan juz'un min kullim wahidin minha. Makanya dikit saja, katanya, salah satu anggota tadi yang 7 tadi menempel, dah cukup. Seperti kaki tadi dikit saja, yang penting dikit, dah cukup. Kening dikit saja, dah cukup. Ya. Semuanya lebih afdal. Ya. Dikit saja sudah cukup. Itu salah satu yang terpenting, anggota sujud yang harus kita ketahui. Jadi sampai di situ pembahasan kita. Oke, kita lanjut ke syarat yang rukun solah yang ke-10, ialah al-ashiru at-tuma'ninatu fihi, tetap selang-seling. Rukun solat yang ke-10 ialah at-tuma'ninatu fihi, berhenti sejenak atau tenang sejenak dengan ukuran subhanallah. Itu sudah kita bahas, ya. Tetap itu selang-selingnya. Setiap i'tidal terus tuma'ninah. Kemudian sudah i'tidal, sujud 2 kali tuma'ninah. Kemudian setelah itu rukun yang ke-11 al-hadi asyara al-julusu bainas sajataini, yaitu sujud di antara duduk di antara 2 sujud. Itu rukun juga. Jadi di sini disebutkan ada syarat-syaratnya. Disebutkan ada syarat-syaratnya. Katanya wasyurutuhu alla yaksida birraf'i ghairahu, hampir sama dengan syarat-syarat sebelumnya. Jadi duduk di antara 2 sujud ini termasuk rukun. Tetapi
ya ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, tidak bermaksud duduknya tadi dengan tujuan yang lain. Misalnya, ini kan duduk di antara dua sujud, ini bangun dari sujudnya, ini duduknya tadi. Dia bangunnya mau duduk itu karena sujud, karena memang itu melaksanakan rukun daripada rukun sholat. Nah, ini baru boleh. Itu memenuhi syaratnya. Cuman kalau dia bangun dari sujudnya ingin melihat sesuatu, ini tidak bisa. Lagi sujud, belum habis baca tasbihnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tahu-tahu ada dengar sesuatu atau terjadi depan, terus dia bangunlah, cuman tujuannya untuk penasaran melihat itu apa yang terjadi di sekitarnya, bukan memang karena menjalankan rukun sholat setelahnya, bukan. Nah, ini tidak boleh, tidak dianggap duduknya. Jadi betul-betul bertujuan apa? Bertujuan untuk menjalankan rukun sholat yang ke-11 ini tersebut, yaitu duduk di antara dua sujud. Itu syarat salah satunya. Kemudian syarat yang selanjutnya, wa alla yutawwilahu ala dzikril masyru'i fihi qadra aqalli tasyahhud. Nah, katanya apa? Tidak boleh memanjangkan zikir. Karena duduk di antara dua sujud ini adalah rukun yang pendek. Jadi kalau rukun pendek tidak boleh memanjangkan zikir. Batasnya apa? Ala dzikril masyru'i fihi qadra aqalli tasyahhud. Zikirnya cukup sudah yang sudah ditentukan. Apa zikirnya? Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Udah, batas itu aja udah. Nah, nambah lagi tidak boleh. Itulah sudah ditentukan dalam syariat, sudah itu dah. Hah? Apa? Lebih pendek. Lebih firli, tidak masalah juga. Karena tasbih di dalam solat seperti subhana rabbil azimi wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi rabbi firli warhamni jibrni warfa'ni wadini wa'afini wa'fu'anni, itu sunnah hukumnya. Mau diringkas lagi tidak apa-apa juga. Kalau misalnya sebenarnya tidak pengaruh, cuman hanya saja dari keutamaan sholat itu berkurang. Keutamaan pelaksanaan sunnahnya itu kurang. Pokoknya batasnya tidak boleh melebihi zikir yang sudah ditentukan. Nah, ini karena ini rukun-rukun yang pendek, rukun yang cepat, tidak lama. Ya. Li'annahu rukunun qasir, katanya, karena ini adalah rukun yang seringkas, rukun yang pendek. Waqtar katsiru annahu tawilun. Ada yang berpendapat ini adalah rukun yang panjang. Ya, sebagian ulama berbeda pendapat. Cuman kebanyakan sepakat ulama dan kebanyakan kita baca kitab itu mengatakan bahwa rukun yang ke-11 ini, yaitu duduk di antara dua sujud, itu adalah rukun yang pendek, tidak panjang. Jadi tidak boleh panjang-panjang. Fala yadurru tatwiluhu kama fil i'tidal, katanya. Nah, ini bagi yang mengatakan rukun yang panjang, katanya tidak apa-apa, tidak berpengaruh ya kalau dia memanjangkan zikir atau bacaan zikir di duduk di antara dua sujud tadi. Bagi yang mengatakan itu rukun yang panjang. Cuma kesepakatan kebanyakan ulama kita itu adalah rukun yang pendek. Dan itu jarang, walaupun ada yang mengatakan itu rukun panjang, jarang orang melakukan itu lama-lama. Duduk di antara dua sujud jarang lama. Kebanyakan yang sujud baru lama, sujud terakhir baru lama. Ya, itu yang kebanyakan. Ya, nah, takut apa? Takut dikatakan syubhat nanti. Syubhat apa? Orang makmum ragu, apalagi yang masbuk. Lama sekali duduk di antara dua sujud. Inilah duduk tahiyat apa duduk antara dua sujud? Nah, itu nanti menghilangkan keraguan. Sama seperti kadang kita melipat tangan, meletakkan tangan di atas dada kita, ya, itu sunnah, ya. Bahkan kita sering waktu kita dulu masa-masa di Timur Tengah, banyak itu orang Timur Tengah itu orang Arab kalau sholatnya sudah bentar aja melepas tangan di dada, sudah itu lepaslah.
Ya, lepaslah sudah itu. Tidak ada yang lepas tangan lagi. Tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman nanti kalau orang yang pengen berjamaah atau yang masbuk ragu dia, ini iktidal apa udah berdiri? Ragu. Makanya itu hikmahnya salah satunya kenapa di dalam sholat itulah sudah diatur susun sudah. Baik pun itu rukunnya maupun wajibnya. Walaupun ini sunnah, kerjakan. Sekalipun kau ninggalkan sunnah ini tidak apa-apa, cuman bisa menjadi mudarat bagi engkau yang berjamaah nanti. Misalnya kayak duduk di antara dua sujud, kau lama duduk di antara sujud. Nanti yang masbuk, yang mau baru masuk jamaah nanti mengira ini sudah tahiyat akhir apa? Kok lama nih? Dan bisa mendatangkan lupa bagi yang imam, kadang itu kita terlalu lama misalnya kan. Inilah sudah sujud lagi apa belum, ini terlalu lama kan, kayak gitu ya. Jangan kira syaitan pas kita sholat itu dia sudah tinggalkan kita, jangan kira ya, masih dia berusaha. Tergantung hati kita, khusyuk kita, hudur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka daripada itu, yang mana yang sudah disusun sunnah apalagi rukun itu kerjakan sudah dalam sholat. Karena kalau kita meninggalkannya bisa membuat mudarat, bisa membuat kita lalai di dalam sholat kita. Oke, jadi itu. Kemudian di sini disebutkan juga ada tambahan di kitab Taqriratus Sadidah, syarat daripada syarat duduk di antara dua sujud tadi. Selain daripada yang sudah kita baca, pertama katanya ayyasiha ma qablahu, jelas. Apa artinya syarat yang pertama? Harus diakui rukun-rukun sebelumnya. Maksudnya sujudnya sah, iktidalnya sah, baru dikatakan duduk di antara dua sujudnya sah. Itu sudah jelas dah. Mau gimana dikatakan sah kalau misalnya sujudnya tidak sah sebelumnya, iktidalnya tidak sah, baca Al-Fatihahnya tidak sah, mau gimana dikatakan sah kalau duduk di antara dua sujudnya kalau sebelumnya tidak sah. Jadi itu salah satu syarat juga, harus sebelum rukun-rukunnya sah, baru duduk di antara dua sujudnya sah. Yang kedua, yang selanjutnya ayyatma'inna fihi. Masya Allah, dimasukkan juga apa? Bahwa bertumakninah iya. Maksudnya harus berhenti sejenak. Sebenarnya tumakninah ini perkara yang terpisah. Ya. Perkara yang terpisah. Cuma dimasukkan juga di sini ya, tidak terburu-buru maksudnya. Ya. Nah, karena di dalam sholat itu tidak lain tujuannya ketenangan. Tenang. Kata Nabi SAW, "Idza ataytumus shalah fa'alaikum bis-sakinah." Kalau kalian mendatangkan sholat, maka datangilah sholat itu dengan tenang. Jangan berkejar-kejaran, jangan terburu-buru. Ya, baik pun itu sebelum mau datangi sholat, apalagi lah sudah di dalam pelaksanaan sholat itu tersebut. Ya, kadang kita ini kejar-kejaran. Ya, mikir kerjaan, mikir waktu. Ini kelalaian kita. Giliran urusan dunia, Masya Allah, segera luangkan waktu seluas-luasnya kalau urusan dunia. Cuma giliran urusan sama Allah, sebentar saja. Ya, kadang sholat kita ada sampai 5 menit terkadang. Itu saya kita tidak mampu. Bahkan na'udzubillah wal'iyadzubillah, banyak saudara kita tidak memperdulikan lagi, mengabaikan kewajibannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu menjaga sholatnya dan selalu diberikan kehusukan di dalam sholat kita, karena itu yang terpenting. Ulama sudah sepakat, kadar diterimanya sholat kita tergantung kehusukan dan kehadiran hati kita dalam sholat. Mungkin kalau cepat manalah khusyuk. Ya.
Kalau wallahu alam kalau kita ngomongnya. Jangankan para sahabat. Ulama-ulama ya sekitar 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu saja. Di kalangan Imam Syafi'i, di kalangan Imam Ghazali, ngelihat sholat kita zaman sekarang itu wallahu a'lam. Sud masuk, tak keluar. Ada lagi zikir, sud langsung keluar. Masya Allah. Ya. Iya. Sambilan sudah. Bukan seperti sesuatu yang hak atau yang harus kita penuhi, bukan. Sambilan. Ya. Wala'iyadzubillah. Na'udzubillah. Nah, itu harus juga kita perhatikan. Jadi termasuk daripada itu tumakninah. Kemudian yang keempat, Masya Allah, antakuna tumakninatu yakinan. Dan di dalam tumakninah tadi harus yakin kita sudah melaksanakannya. Tidak boleh ragu-ragu. Ya, tidak bisa ragu-ragu, harus yakin juga. Ya, tidak bisa, sudah apa belum? Sudah, tidak bisa. Harus yakin kita betul sudah tumakninah di dalam melaksanakan rukun itu tersebut. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kelima, ayyastawiya jalisan. Fala yakfi idza kana munhaniyan. Maksudnya apa? Duduk memang benar-benar duduk. Ya. Jadi katanya fala yakfi idza kana munhaniyan, tidak cukup kalau misal duduknya itu nunduk, betul-betul duduk, ya duduk kayak kita ini. Cuman kaki tetap seperti duduk tahiyat, ya kan? Duduk tahiyat awal atau duduk iftirash namanya. Duduk, berarti kalau duduk ya lurus gini. Ada sebagian orang belum sampai. Biar itu uzur, itu tidak uzur. Kadang nih, baru bangun dari sujud ya. Dari sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah pas lagi. Ya. Iya. Belum selesai. Ya. Allahu Akbar. Nah, baru batas inilah sujud lagi. Ini antara dua. Ada yang memang uzur, memang ininya lagi problem ya, lagi konslet atau lagi sakit atau. Ada yang memang terburu-buru, belum sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu kita sudah pernah lihat, ada kita lihat. Memang betul-betul salah satu syaratnya harus. Nah, itu dia. Jadi tidak cukup dengan duduknya agak bungkuk sedikit, tidak cukup, tidak sah. Itu tidak dikategorikan duduk. Sebagaimana yang sudah kita contohkan tadi. Ini memang harus betul-betul lurus, tegak, sebagaimana kita berdiri dada kita. Nah, itu dia. Kemudian yang keenam, ini sudah disebutkan juga tadi, alla yatawilu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi wa qadri aqli tasyahhud. Tidak boleh katanya memanjangkan zikir yang sudah ditentukan. Nah, itulah syarat daripada syarat rukun yang ke-11 daripada rukun shalah, yaitu duduk di antara dua sujud.